Selamat siang warga Semanla, kembali lagi dengan saya Agung Setajaya dari Persisma melaporkan berita edisi hari Rabu 15 November 2023 mengenai P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan mengenai ekobrik dengan mengajarkan para murid sebuah cara untuk memilah sampah. Kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama narasumber terkait, saya persilahkan. Terima kasih kepada Agung. Saya, Kailani Salma Fira, sekarang sedang berada di lokasi bersama Ibu Hayati Nufus MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Baik, izin bertanya ya Ibu. Bagaimana latar belakang dan proses dipilihnya Ekobrik sebagai tema kegiatan P5 kita kali ini Ibu? Ya, terima kasih anak-anak dari Persisma ya, yang sudah wawancarai ini untuk bahan itu ya, bahan untuk berita kalian yang ada di nantinya majalah ya. Sebetulnya Ekobrik ini hanya salah satu dari tema yang kita ambil ya. Sebetulnya banyak pemanfaatan sampah ini. Kita latar belakangnya tadi, karena yang ditanya latar belakang adalah bagaimana problema di masyarakat ini yang semua daerah sekarang sudah menjerit. Karena apa? Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu ya tidak bisa diakumulasi lagi, semuanya dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Itu hampir semua daerah. Akhirnya tiap-tiap daerah semua memberikan regulasi ya. Regulasi itu artinya menyusun perdanya segala macamnya, kalau untuk provinsi pergubnya. Nah, kita tentunya sebagai generasi muda melihat seperti ini harus punya tanggung jawab moral. Sekolah terutama ya. Bagaimana anak-anak didik SMA 5 ini, saya berpikir ini bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah ya. Karena apa? Sampah ini bukan persoalan pemerintah, bukan persoalan orang tua kalian, persoalan kita semua. Nah, ketika dipilih Ekobrik ini, inilah yang bisa diterapkan untuk kali ini ya. Nanti kita kedepannya akan banyak lagi pemanfaatan sampah-sampah yang lainnya. Sampah Ekobrik ini tentunya yang pertama, modal dasar sampahnya adalah sampah yang tidak bisa diurai oleh mikroorganisme dari tanah. Bayangkan kalau kalian di suatu rumah tangga itu sehari sampah yang akan dibuang itu sampah plastiknya aja bisa setengah kresek itu ya. Nah, itu baru satu rumah tangga. Bagaimana dengan satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten. Tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa Bandar Lampung saja itu sampah itu sehari 800 ton. Mau bayangin, 800 ton tuh tentunya itu sampah macam-macam ya. Bisa organik dan non organik. Nah, kita ambil peran di sini SMA 5, tentunya kita bentuk duta-duta sampah ya, duta-duta bank sampah kita sudah bentuk, kita sudah launching 16 September kemarin. Nah, adapun sekarang pada P5 kita ambil temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini sekarang bagaimana sampah ini menjadi lifestyle kalian ya, artinya menjadi gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti apa? Yang akan terbebas dari urusan sampah. Sampah itu pasti ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita bijak memilih, memilah sehingga sampah ini akan bisa menjadi nilai jual gitu ya. Nah, bayangkan kalian membuat ekobrik satu botol saja itu perlu usaha yang sangat berat. Itu sebetulnya kalau kalian dari dulu sudah mulai mengumpulkan ketika bulan September, tidak akan susah lagi mencari-cari ya. Kita tinggal mengolahnya aja, kemudian mulai dengan memasukkan ditekan-tekan itu kan, itu yang lama. Yang lama itu atau yang membuat kalian pusing adalah kalian sendiri tidak punya sampah. Karena sampah yang kalian ada, kalian abai, tidak pernah diambil, tidak pernah, mungkin tidak pernah diinformasikan kepada orang tua kalian ya. Kalau sudah diinformasikan jauh-jauh hari dari September, sudah pesan dengan orang tua, tolong disimpan sampahnya, dipilah ya, yang akan bisa dijadikan ekobrik. Nah, itu ya. Nah, setelah jadi ekobrik ini, kita besok ya akan khusus mendatangkan orang praktisi dari ekobrik ya. Karena apa? Nah, kita ini kan belajar dengan siapapun ya.
Banyak kalau hari tadi kita belajar regulasinya atau dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, kemudian juga dari bukan praktisi dari Gajahlah Kebersihan itu komunitas ya. Komunitas anak-anak muda yang ada di Bandar Lampung yang memang bergelut dengan mengolah sampah-sampah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ambil bagian di sini, insya Allah kedepannya tanpa harus lagi diajari, kalian sudah ngerti ini sampah ini akan diapakan. Kalau kalian yang sampahnya anorganik seperti plastik-plastik, kalian akan kumpulkan buat ekobrik, kumpulkan ya di rumah itu. Nah, kalau sudah dapat 19 kan seperti tadi, bisa kita buat sofa ya. Nah, ini tentunya akan menjadi nilai jual. Nah, besok-besok misalnya kalian bisa kembangkan lagi, tidak hanya sofa ya. Itu sekolah ini hanya membuka wawasan. Selebihnya kalian karena ini gaya hidup berkelanjutan, silahkan kembangkan sendiri. Yang penting sekolah memfasilitasi bahwa ada momentum pada sampah ini yang bisa kalian perbuat bijak dalam mengolahnya. Itu barangkali ya. Oke, Ibu, selanjutnya, menurut Ibu nih nanti, apakah jika kegiatan P5 ini udah selesai, para siswa dan siswi ini akan menjadi kebiasaan untuk melakukan proyek ekobrik di kehidupan sehari-harinya? Ya, harapan kami seperti itu. Jadi ketika kalian tahu manfaatnya, makanya yang kita sentuh itu adalah hatinya, kepeduliannya. Nah, itulah ya. Kita literasi itu kan adalah pembiasaan. Bagaimana membiasakan kalian memperlakukan sampah ini. Jadi besok-besok kalian kalau ketemu sampah ini disimpan. Nanti kalau sudah banyak disimpan, dikumpulkan. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, buat sendiri ekobrik. Itu ya. Itu harapan sekolah dan saya pikir kalian tidak sulit ya, dengan catatan. Jadi dengan membuat ekobrik itu bukan karena mau ada P5 kalian ngumpulin sampah, enggak, selalu. Dan itu tolong diberitahukan ke orang tua kalian ya. Oke, Ibu, terima kasih sekali atas waktunya ya, Ibu. Sekian dari saya. Baik, sekarang saya sudah berada di lokasi bersama salah satu siswa SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Boleh tanya namanya siapa, Kak? Baik, nama saya Hafiz Izra Fakar dari 11F12, tapi boleh dipanggil Zura aja. Oke, Kak Zura. Boleh nanya nih ya, pertanyaan pertama, apa sih kesan pertama Kak Zura saat Kakak tahu bahwa proyek P5 kita ini adalah membuat ekobrik? Tentu sebagai salah satu duta bank sampah, saya antusias ya karena gerakan ini akhirnya dinotis oleh sekolah dan dijadikan salah satu tema untuk P5 yang kedua kali atau ketiga saya lupa. Pokoknya intinya dijadikan tema untuk P5 sebagai ketua satu di Duta Bank Sampah SMA Negeri Bandar Lampung. Sungguh saya sangat bangga dan antusias dan sangat mengapresiasi pihak sekolah serta guru-guru serta semua yang sudah mendukung. Oke, menurut pengalaman Kakak nih, apakah ada kesulitan yang Kakak alami saat membuat ekobrik? Untuk kesulitan sendiri tentunya pasti ada. Seperti contohnya kita harus membuat ekobrik kan. Kita disuruh mengumpulkan sampah, mencari botol, mungkin bagian sulitnya itu di mana kita harus mengumpulkan sampah dan memadatkan ekobrik tersebut biar nggak ada rongga sehingga sesuai dengan SOP yang ada di dalam Duta Bank Sampah SMA Negeri Bandar Lampung. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagi Kakak sendiri nih, kegiatan membuat ekobrik ini apakah ada perubahan bagi diri Kakak? Apakah ada dampak baiknya bagi diri Kakak sendiri? Untuk diri saya sendiri tentu yang pertama lingkungan rumah saya sekarang sudah bersih dari kemasan plastik. Setiap plastik selalu saya cuci, selalu saya sisihkan, lalu saya gunting-guntingkan dan saya masukkan ke ekobrik tentunya. Untuk perubahan diri saya sendiri ya mungkin lebih peka terhadap kebersihan lingkungan. Baik, terima kasih sekali waktunya Kak. Sekian dari saya akhiri. Baik, sekarang saya bersama Ketua Pelaksana yaitu Bapak Mustaqim. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, persiapan apa yang dilakukan agar acara P5 berjalan dengan lancar? Baik, terima kasih. Jadi P5 ini dilaksanakan untuk kelas 10 itu dari tanggal 13 sampai dengan 17 November 2023. Kemudian untuk kelas 11 itu dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2023.
Nah, tentu saja karena P5 ini merupakan bagian dari pembelajaran, banyak persiapan yang dilakukan. Pertama, tentu persiapan dari sisi teknisnya. Jadi, sebelum kegiatan dimulai, kita dibentuklah panitia P5 yang menyusun agenda kegiatan. Kemudian, panitia menyiapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses kegiatan P5 tersebut. Kemudian juga selain di antara asesmen itu adalah kita menyusun namanya LKPD, kemudian juga menyusun modul, kemudian juga menyusun draft penilaiannya. Nah, untuk saat ini kita sudah melaksanakan P5 yang kedua, gitu kira-kira. Oke, selanjutnya, apa tujuan diadakannya kegiatan P5 dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan? Baik, jadi untuk P5 yang kedua ini kita mengusung temanya itu gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya adalah ekobrik sebagai salah satu pengolahan sampah. Artinya gini, kita harus akui bahwa sampah ini menjadi salah satu masalah di negara kita, khususnya sampah-sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang oleh alam seperti plastik dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian sampah plastik ini yang tidak bisa didaur ulang ini kemudian bisa bermanfaat, punya nilai ekonomis, kemudian juga mampu mengurangi beban sampah di sekolah. Inilah kenapa kemudian pada P5 yang kedua ini kita ngambil temanya adalah pengolahan ekobrik sebagai salah satu pengolahan sampah. Apa harapan Bapak dengan dilaksanakannya acara P5 ini? Baik, tentu karena P5 ini tujuannya adalah ke siswa, harapan kita, harapan sekolah tentu bagaimana kemudian dengan P5 ini yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, siswa-siswa SMA 5 ini punya kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekolah kita. Sehingga kedepannya kita harapkan sekolah kita ini bisa bersih dari sampah. Jadi seperti itu. Makasih, Kak. Baik, sekarang saya bersama dengan panitia guru, yaitu Ibu Nera. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, persiapan apa yang dilakukan agar acara P5 berjalan dengan lancar? Baik, Ibu selaku panitia guru, jadi persiapan itu mulai dari jauh sebelum diadakannya P5, pertama-tama kami rapat koordinasi dulu. Nah, rapat koordinasi itu bukan hanya sekali, melainkan 2 kali kalau tidak salah ya. Nah, setelah rapat koordinasi yang pertama, yang kedua, di situ sudah terbentuk sisi atau tim-tim. Nah, tim-tim ini nanti membidangi bahwa ada yang harus dipersiapkan dari segi administrasi, terus ada dari segi perlengkapannya, terus mempersiapkan pemateri kan kita banyak nih pemateri-pematerinya. Terus itu juga kita menyiapkan mulai dari siswa, terus mulai dari tamu, kan kita mengundang ada pengawas, ada kepala sekolah dan sekolah-sekolah lain juga yang turut ikut berpartisipasi ingin mengetahui kegiatan P5 kita ini yang tentang pengelolaan sampah. Jadi selain dari koordinasi, persiapannya juga ada tentang tentang perlengkapan yang akan dipakai, terus mempersiapkan siswanya yang akan menjadi objek dalam P5, guru-gurunya, wali kelasnya, pokoknya semua lini itu dipersiapkan selain dari perlengkapan dan juga pemateri dari luar serta tamu-tamu dari dinas dan sekolah lain. Itu sejauh sampai hari ini ya yang sudah dipersiapkan. Nanti lain lagi setelah hari H, pas saat hari H itu akan lebih maksimal lagi karena kita akan ada pameran. Nah, itu semua juga akan ada persiapan dari ornamen-ornamennya, dari ekobrik yang sudah dihasilkan oleh anak, dari tim juri penilainya, dan dari tim duta sampahnya juga. Jadi semua dari awal sampai akhir itu semua sudah dipersiapkan. Oke. Selanjutnya, apa tujuan diadakannya kegiatan P5 ini dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan? Oke. Nah, yang kita tahu kan P5 ini kan penguatan karakter Pancasila ya. Salah satunya ya untuk
pemanfaatan kalau disambungkan atau dihubungkan dengan tema hidup berkelanjutan. Jadi kita bagaimana caranya hidup untuk terus berlanjut yang bersahabat dengan sampah, atau kata lainnya barang-barang yang tidak layak pakai kita akan olah lagi menjadi barang yang layak pakai gitu. Jadi tujuannya itu untuk membentuk karakter siswa agar dia bisa memanfaatkan yang tadinya tidak layak pakai menjadi bermanfaat kembali. Nah, setelah itu juga untuk menjadi suatu penghasilan di kemudian hari agar anak-anak kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan apa harapan Ibu dalam acara ini dilaksanakannya? Harapannya itu sangat banyak dan sangat besar sekali, mengingat ini kan kelangsungan hidup ya. Kelangsungan hidup artinya dari pengelolaan sampah ini diharapkan bukan hanya hari H atau pas saat P5 aja berlangsung, yang anak-anak itu gemar mencari sampah, terus diolah, terus dijadikan suatu barang yang berharga atau yang bermanfaat. Harapan Ibu sampai di kemudian hari, sampai nanti kegiatan Ekobrik ini mulai dari memilah dan memilih sampah itu terus berlanjut. Karena ya kita tahu sendirilah ya, bahwa dunia ini sudah dipenuhi banyak sampah. Jadi salah satu untuk menanggulangi limbah sampah yang begitu banyaknya dengan cara seperti P5 kita ini, yaitu Ekobrik. Itu harapannya. Jadi biar terus berkelanjutan mencari sampah, memilah, memilih sampai sampah itu bisa menjadi suatu penghasilan bagi siswa kita. Oke, kasih ya Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di lapangan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Saya Agung Satejaya dari Persisma melaporkan.